Gue jujur aja telat banget sadar soal satu hal penting. Uang ternyata bisa kerja buat kita. Selama bertahun-tahun gue mikir, ya kalau mau punya duit banyak ya kerja lebih keras, tambah jam kerja, atau ambil lemburan. Tapi ternyata pola pikir itu bikin gue capek sendiri. Masalahnya banyak banget orang di Indonesia yang punya mindset sama kayak gue dulu. Kerja dari pagi sampai malam, penghasilan naik tapi capeknya juga naik. Akhirnya kita cuma ganti waktu dengan uang, bukan bikin uang kerja buat kita. Nah, di video ini, gue mau kasih tahu gimana caranya uang bisa kerja buat kita, bukan cuma kita yang kerja buat uang. Dan ini bukan motivasi kosong, bukan teori doang. Tapi ada data dan contoh nyata yang bisa bikin kita melek. Pertama, kita harus ngerti dulu konsep passive income. Banyak yang dengar istilah ini tapi nggak semua paham benar-benar. Passive income itu penghasilan yang kita dapetin walaupun kita nggak kerja terus-terusan setiap hari. Contoh paling gampang apa? Dividen dari saham, bunga dari obligasi, sewa properti, atau bahkan royalti dari karya yang udah kita buat. Masalahnya di Indonesia, kebanyakan orang masih fokusnya di active income, alias gaji atau penghasilan dari kerja langsung. Dan ini bukan cuma di Indonesia, di Amerika juga gitu. Tapi data dari OJK nunjukin, di Indonesia baru sekitar 1% masyarakat yang investasi di pasar modal. Bayangin dong, dari 270 juta orang, cuma 1% yang benar-benar ngerti cara bikin uangnya kerja lewat instrumen investasi kayak saham, reksadana, atau obligasi. Artinya, 99% sisanya masih kerja buat uang. Sekarang pertanyaannya, gimana biar kita bisa mulai bikin uang kerja buat kita? Trik pertama, belajar investasi yang benar. Gue tahu kata investasi sering bikin orang takut. Takut rugi, takut ketipu, takut ribet. Padahal kalau kita ngerti caranya, investasi itu bisa sesimpel nabung. Misalnya, ada yang namanya reksadana pasar uang. Ini cocok buat pemula karena resikonya rendah, returnnya di atas deposito, dan kita nggak perlu pusing milih saham satu-satu. Menurut data Bariksa tahun 2024, rata-rata imbal hasil reksadana pasar uang itu sekitar 4-6% per tahun. Lebih tinggi dari bunga tabungan biasa yang cuma sekitar 0,5-1%. Studi kasusnya ada dari orang yang mulai investasi kecil tapi konsisten. Contohnya berdasarkan laporan IDX tahun 2024, jumlah investor pasar modal Indonesia naik jadi 12 juta orang. Banyak yang mulai dengan 100 ribu per bulan di reksadana dan setelah 5 tahun, mereka udah punya modal lumayan tanpa harus mikirin chart saham tiap hari. Trik kedua, gunakan teknologi buat bantu keuangan. Zaman sekarang enak, kita nggak perlu ribet datang ke bank atau buka rekening broker secara manual. Ada aplikasi resmi yang terdaftar di OJK kayak Dibit atau Ajaib yang bikin investasi jadi gampang dan aman. Menurut survei kata data Insight Center 2023, 68% investor muda di Indonesia mulai investasi lewat aplikasi. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak mulai, kecuali kita emang malas belajar. Trik ketiga, ubah cara kita lihat uang. Dulu gue mikir uang cuma buat belanja dan nabung. Nabung pun biasanya cuma di tabungan biasa yang bunganya kecil. Tapi setelah belajar gue sadar, uang itu harus dibagi. Ada yang buat kebutuhan harian, ada yang buat dana darurat, ada yang buat investasi. Prinsip paling gampang, pay yourself first. Sisihkan minimal 10-20% penghasilan kita buat investasi atau beli aset yang produktif. Contoh nyata, banyak karyawan di perusahaan multinasional yang secara otomatis motong gajinya buat dimasukin ke dana pensiun. Hasilnya mereka nggak sadar pun udah punya tabungan pensiun ratusan juta sampai miliaran rupiah pas pensiun. Trik keempat, pahami resiko. Orang sering bilang takut investasi karena takut rugi. Padahal semua investasi ada resikonya. Bedanya kalau kita paham, kita bisa kelola resiko itu. Misalnya, jangan taruh semua uang di saham yang volatile. Buat pemula campur aja, ada di reksadana pasar uang, ada di reksadana pendapatan tetap, dan kalau mau belajar, baru masuk ke saham. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, orang yang diversifikasi investasinya punya potensi return lebih stabil dibanding mereka yang taruh semua modal di satu jenis aset. Trik kelima, bangun aset yang bisa kasih penghasilan berulang. Ini penting banget. Banyak orang mikir aset cuma rumah atau mobil. Padahal mobil justru bikin biaya keluar terus. Aset yang gue maksud adalah aset yang bisa menghasilkan uang tanpa kita harus kerja tiap hari. Misalnya properti yang disewain, saham yang kasih dividen, atau bahkan bisnis kecil yang dikelola orang lain. Contoh nyata ada di laporan dari Bank Indonesia tentang properti sewa di kawasan Jabodetabek. Banyak pemilik apartemen yang dapat penghasilan tambahan 3-5 juta per bulan cuma dari satu unit apartemen yang disewain.
tanpa mereka harus turun tangan langsung. Gue tahu, banyak yang bakal mikir, lah itu kan buat orang kaya yang modalnya udah besar. Tapi ini mindset yang harus diubah. Banyak banget orang yang mulai kecil-kecilan, cuma 50.000 atau 100.000 per bulan. Contohnya, ada seorang driver ojek online di Bandung yang diwawancara CNBC Indonesia tahun 2024. Dia mulai investasi reksadana dengan 50.000 per minggu. 3 tahun kemudian, dia udah punya portofolio hampir 10 juta. Memang belum besar, tapi ini bukti bahwa siapapun bisa mulai. Gue telat sadar, tapi gue nggak mau kalian telat juga. Karena makin cepat kita sadar, makin gampang hidup kita di masa depan. Uang itu bisa kerja buat kita, asal kita tahu caranya. Mulai belajar investasi, pakai teknologi yang memudahkan, disiplin menyisihkan dana, paham resiko, dan bangun aset yang kasih penghasilan berulang. Kesimpulan, selama ini kita mungkin cuma fokus kerja buat uang. Tapi kalau terus gitu, kita bakal capek terus. Uang bisa kerja buat kita lewat investasi, lewat aset produktif, dan lewat pengelolaan keuangan yang cerdas. Mulailah dari kecil, belajar sambil jalan. Dan jangan tunggu sampai punya uang banyak dulu baru mikir investasi. Karena faktanya orang yang berhasil bukan yang paling kaya modalnya, tapi yang paling cepat mulai. Jadi sekarang pertanyaannya, kalian udah mulai bikin uang kerja buat kalian? Atau masih cuma kerja mati-matian buat uang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena gue penasaran banget sama pendapat kalian soal ini.